Mentari pagi menembus tirai tipis di kamar sederhana itu, menyinari wajah Aisyah yang sedang menata sarapan. Kehangatan rumah itu, meskipun kecil, terasa penuh cinta, persis seperti janji yang ia ukir bersama suaminya, Rizky, 6 bulan lalu di bawah ikatan pernikahan. Aisyah adalah definisi kesabaran yang berjalan. Matanya memancarkan ketenangan, dan senyumnya adalah penawar terbaik untuk setiap kecemasan. Rizky, pria yang ambisius dan penuh semangat, baru saja kembali dari kamar mandi. Ada aura tegang yang melingkupinya akhir-akhir ini. Sarapannya sudah siap, Mas. Hari ini aku buatkan nasi goreng kesukaanmu, kata Aisyah dengan suara lembut menyodorkan piring. Rizky duduk, tetapi pandangannya kosong menatap ponsel di tangannya. Ponsel itu menjadi saksi bisu mimpi mereka yang baru saja runtuh. Seminggu lalu, Rizky menerima kabar bahwa perusahaan startup teknologi tempat ia menjabat sebagai manajer pengembangan terpaksa gulung tikar. Pekerjaan yang ia banggakan, yang menjadi jembatan menuju masa depan cerah yang mereka impikan, lenyap begitu saja. Masih belum ada kabar dari Pak Rahman? Tanya Aisyah hati-hati. Rizky menghela napas panjang, meletakkan ponsel dengan kasar. Tidak ada. Semua koneksi yang aku miliki seolah menghilang di telan bumi, ya. Aku ini seorang manajer dengan gaji lumayan, sekarang aku bahkan tidak tahu bagaimana membayar cicilan motor bulan depan. Suaranya terdengar getir, penuh kekecewaan pada diri sendiri. Aisyah segera berpindah duduk di sampingnya, memegang lengan Rizky yang terasa dingin. Mas, coba lihat aku. Kegagalan ini bukan akhir dari segalanya. Ini hanya istirahat sejenak. Rezeki itu bukan hanya datang dari satu pintu. Allah itu maha kaya, Mas. Kita hanya perlu bersabar dan berusaha dari pintu manapun yang terbuka. Kata-kata Aisyah memang menenangkan, tetapi justru menambah beban di pundak Rizky. Ia tahu betapa tulusnya istrinya, tetapi ia merasa gagal melindunginya. Seharusnya ia yang kuat, dialah kepala keluarga yang harus menjamin kenyamanan Aisyah. Alih-alih merasa terhibur, Rizky justru merasakan tekanan itu semakin menghimpitnya. Ia takut, sangat takut, mengecewakan kesabaran Aisyah yang begitu besar. Hari-hari berikutnya terasa berat. Rizky menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptop, mengirimkan lamaran kemana-mana tanpa hasil. Frustrasi mulai menggerogoti. Ia mulai jarang tersenyum, dan obrolan malam mereka yang biasanya hangat, kini dipenuhi keheningan. Suatu malam, Aisyah melihat Rizky duduk di teras, kepalanya tertunduk di antara kedua tangannya. Ia menghampirinya, membawa segelas teh hangat. Mas, besok coba datangi saja kantor-kantor kecil yang membuka lowongan. Jangan terlalu fokus pada posisi manajerial dulu. Kita perlu pemasukan, Mas, saran Aisyah lembut. Rizky mendongak, matanya memancarkan kelelahan. Aku tidak bisa, ya. Aku terlalu malu. Bagaimana bisa seorang manajer pengembangan kini melamar sebagai staf administrasi? Aku harus mempertahankan citra diriku. Aisyah tersenyum tulus. Citra diri Mas itu ada di mata Allah, bukan di mata manusia. Selama pekerjaan itu halal, kenapa harus malu? Lebih malu lagi jika kita menyusahkan orang tua. Namun, ucapan Aisyah meski benar, justru memicu reaksi yang tak terduga. Rizky merasa Aisyah tidak mengerti tekanannya. Ia mendengus kesal. Kamu gampang bicara, ya? Kamu tidak merasakan bagaimana rasanya diremehkan orang lain. Ada nada tajam dalam suara Rizky yang membuat hati Aisyah sedikit teriris. Ia sadar suaminya sedang dalam titik terendah. Ia memilih diam, meletakkan teh di meja, dan membiarkan Rizky sendirian meredam egonya. Sejak saat itu, Rizky tanpa sadar mulai menciptakan jarak. Ia mulai menghabiskan waktu lebih lama di luar, beralasan mencari koneksi dan pekerjaan.
Padahal, seringkali ia hanya duduk di warung kopi, menghindari tatapan mata penuh harap Aisyah yang terasa seperti sebuah tuntutan diam. Aisyah mulai merasakan keretakan kecil dalam hubungan mereka, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri, kesabarannya akan menjadi lem yang menyatukan kembali kepingan hati Rizky. Ia akan menjadi sandaran yang kokoh, meskipun hatinya mulai merasakan sakit. Kondisi keuangan pasangan muda ini memasuki fase kritis. Tabungan mereka terkuras habis, dan janji-janji pekerjaan baru yang selalu diucapkan Rizky tak kunjung menjadi kenyataan. Listrik sempat mati karena tunggakan, dan persediaan makanan di dapur mulai menipis. Aisyah tahu, ia tidak bisa hanya diam dan menunggu keajaiban. Suatu pagi buta, saat Rizky masih tertidur pulas setelah begadang di luar dengan alasan mencari koneksi, Aisyah sudah sibuk di dapur. Ia sedang menguleni adonan kue. Tangannya cekatan, tetapi kantung matanya yang hitam menunjukkan betapa berat beban yang dipikulnya. Ia memutuskan untuk mengambil pekerjaan sampingan secara rahasia. Dengan modal seadanya, ia membuat kue-kue tradisional dan menitipkannya di warung-warung kopi langganannya, serta menerima pesanan dari tetangga. "Ya Allah, kuatkanlah hamba," bisiknya pelan sambil mengaduk adonan, "jadikanlah rezeki ini berkah, dan jangan biarkan suamiku merasa bahwa ia telah gagal." Aisyah melakukan ini dengan perhitungan matang. Jika Rizky tahu, harga dirinya pasti akan terluka, dan ia akan merasa semakin tertekan. Maka, ia menyimpan hasil jerih payahnya dalam dompet terpisah, hanya menggunakannya untuk membayar tagihan mendesak dan membeli kebutuhan pokok, lalu menyajikannya di meja seolah-olah Rizky yang menyediakan. Namun, beban ganda ini mulai menuntut harga. Aisyah harus bangun pukul 3 pagi untuk membuat kue, membersihkan rumah, mengurus kebutuhan Rizky, dan baru bisa tidur larut malam setelah menghitung pemasukan kecilnya. Kelelahan fisik mulai menyerang. Suatu siang, saat sedang menyapu halaman, pandangan Aisyah tiba-tiba berkunang-kunang dan ia hampir pingsan. Untungnya, Bu Siti, tetangga sebelah yang ramah, cepat tanggap membantunya masuk ke rumah. "Nak Aisyah, kamu ini kenapa? Kamu terlihat sangat pucat. Sepertinya kamu kekurangan darah dan kelelahan," ujar Bu Siti khawatir sambil memijat tangan Aisyah. Aisyah segera menggeleng dan tersenyum paksa. "Tidak apa-apa, Bu. Mungkin hanya kurang tidur. Akhir-akhir ini saya begadang menyiapkan pesanan menjahit dari teman." Biasa, demi menambah uang belanja, ia berbohong dengan cepat, menggunakan alasan menjahit yang lebih wajar daripada berjualan kue. Bu Siti menatapnya penuh curiga, tetapi tidak melanjutkan pertanyaan. Ia hanya berpesan agar Aisyah beristirahat. Ketika Rizky pulang, Aisyah sudah bersikap normal kembali. Ia menyembunyikan sakitnya dan menyajikan makan malam hangat. Rizky, yang kembali dengan wajah murung karena wawancara kerjanya lagi-lagi ditolak, langsung duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Mas, besok aku sudah daftarkan kamu untuk wawancara di perusahaan Pak Hendro. Mungkin gajinya tidak sebesar dulu, tapi posisinya cukup bagus untuk memulai lagi," kata Aisyah penuh harap. Rizky menepis harapan itu dengan dingin. "Aku sudah bilang, aku tidak mau mengambil posisi di bawah standar. Aku sedang menunggu panggilan dari perusahaan asing, ya. Aku ini punya kemampuan, bukan kacung yang mengambil pekerjaan serabutan." Sikap Rizky yang mudah marah dan sombong ini semakin hari semakin menjadi-jadi. Ia tidak menyadari, ia melampiaskan rasa frustrasi dan mindernya kepada satu-satunya orang yang paling tulus mendukungnya. "Aku akan keluar sebentar. Ada janji dengan teman lama untuk membicarakan peluang bisnis," kata Rizky tiba-tiba, bangkit dari meja makan. Aisyah hanya mengangguk, hatinya terasa dingin. Ia tahu, peluang bisnis itu seringkali hanyalah kedok untuk berkumpul dan mengeluh bersama teman-temannya di warung kopi hingga larut malam. Malam itu, setelah memastikan Rizky pergi, Aisyah kembali ke dapur.
Ia merasakan nyeri di perut bagian bawah. Kelelahan yang ia sembunyikan kini mulai menjalar menjadi penyakit fisik. Ia memaksakan diri untuk menyelesaikan pesanan kue, menahan rasa sakitnya, karena ia tahu, besok pagi adalah batas waktu pembayaran kontrakan yang sudah tertunggak 2 bulan. Aisyah menyandarkan punggung ke dinding, memejamkan mata. Ia menggigit bibirnya menahan tangis. Ujian ini terasa begitu berat. Ia tidak hanya harus menanggung beban ekonomi dan rumah tangga sendirian, tetapi ia juga harus menyembunyikan kelelahan dan penyakitnya demi menjaga harga diri suaminya. "Mas, aku tidak pernah ingin kamu tahu betapa lelahnya aku. Aku hanya ingin kamu kembali menjadi rizkiku yang dulu," bisik Aisyah dalam keheningan malam sebelum melanjutkan mengemas kue-kue itu dengan tangan gemetar. Ia tahu di balik kesabarannya, ada tembok yang perlahan-lahan rapuh. Tekanan tidak hanya datang dari kesulitan finansial. Seperti pepatah lama, kesulitan jarang datang sendirian. Pagi itu, Ibu Fatma, ibu mertua Aisyah, datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Ibu Fatma adalah wanita konservatif yang sangat bangga dengan status sosial putranya dan selalu bersikap kritis terhadap Aisyah, menantunya. "Aisyah, kenapa rumahmu terlihat agak kusam begini? Apa kamu tidak bisa menjaga kebersihan dengan baik? Pantas saja Rizky jadi sulit mencari pekerjaan, aura rumah ini tidak mendukung," ujar Ibu Fatma begitu melangkahkan kaki ke ruang tamu, suaranya tajam. Aisyah yang sedang menyiapkan teh segera menahan napas. Ia tahu ini akan menjadi hari yang panjang. Ia tersenyum ramah, meskipun hatinya terasa nyeri. "Selamat datang, Bu. Maaf, saya baru selesai mengurus pesanan jahitan. Semalam hujan deras, Bu, jadi lantai agak kotor," jawab Aisyah mencari alasan agar tidak membocorkan pekerjaan rahasianya. "Jahitan? Seharusnya kamu lebih fokus melayani suamimu. Rizky itu butuh dukungan moral, bukan istri yang sibuk dengan pekerjaan remeh-temeh. Lihat dirimu, pucat begitu. Jangan-jangan kamu tidak memberinya makan yang bergizi?" tuding Ibu Fatma. Aisyah mengepalkan tangan di balik celemeknya, menahan diri untuk tidak membalas. "Alhamdulillah, Bu, Rizky makan dengan baik. Saya selalu pastikan ia mendapat makanan sehat. Ini, tehnya sudah siap. Ada kue buatan saya juga, silakan dicoba." Ibu Fatma mengambil kue itu dengan ujung jari, menatapnya dengan pandangan meremehkan, tetapi tidak berkomentar lebih lanjut. Ia kemudian beralih mengeluh tentang nasib Rizky. "Sejak menikah denganmu, kenapa rezeki Rizky jadi seret begini? Dulu dia selalu mendapatkan yang terbaik. Apa kamu tidak becus mendampingi suami? Atau jangan-jangan kamu yang membawa sial?" Kalimat itu menusuk hingga ke ulu hati Aisyah. Ini adalah tuduhan terberat yang pernah ia dengar. Namun, kesabaran Aisyah seolah menjadi benteng. Ia menoleh ke Ibu Fatma, matanya berkaca-kaca tetapi ia tidak meneteskan air mata. "Bu, saya tahu Ibu sangat khawatir pada Rizky. Saya pun begitu. Tapi rezeki, jodoh, dan maut itu sudah diatur oleh Allah, Bu. Saya tidak pernah berhenti berdoa agar Rizky diberi kemudahan. Tugas saya hanya melayani dan mendukung suami saya, dan itu yang selalu saya lakukan, Bu," jawab Aisyah dengan suara bergetar namun tegas. Sore harinya, Rizky pulang dan mendapati ibunya sedang duduk di sofa. Ibu Fatma segera memanfaatkan momen itu. "Rizky, lihat istrimu ini. Dia hanya sibuk dengan jahitannya, tidak mengurus rumah. Kamu sebagai suami harusnya lebih tegas. Masa depanmu terancam karena lingkungan rumah yang tidak mendukung." Ibu Fatma memanas-manasi. Rizky, yang sedang dalam mood buruk, tidak repot-repot mencari tahu kebenaran. Ia hanya lelah mendengar keluhan, tetapi ia tidak ingin melawan ibunya. Ia hanya menatap Aisyah dengan pandangan menyalahkan. "Kenapa kamu tidak jujur saja, ya, kalau kamu memang kerepotan?
Kan sudah kubilang, jangan ambil pekerjaan aneh-aneh. Bentak Rizky, membela ibunya sekaligus melampiaskan frustrasinya. Aisyah merasa seluruh tenaganya terkuras. Dituduh, difitnah, dan kini dibentak oleh suaminya di depan mertuanya. Ia hanya menunduk dan berkata, "Maafkan saya, Mas. Saya akan pastikan rumah lebih bersih lain kali." Ia memilih menanggung beban itu sendiri demi meredam konflik antara Rizky dan ibunya. Melihat Aisyah yang begitu merendah dan tidak membalas, Ibu Fatma sempat terdiam. Biasanya, menantu akan membela diri mati-matian. Malam itu, saat Ibu Fatma beristirahat, Aisyah bahkan masih sempat masuk ke kamar tamu, membawakan Ibu Fatma segelas air hangat dan selimut tebal. "Silakan tidur, Bu. Maaf kalau ada kekurangan. Semoga ibu bisa tidur nyenyak di rumah kami," kata Aisyah dengan senyum tulus. Ibu Fatma menatap Aisyah lama. Ada seberkas rasa bersalah yang melintas di wajahnya, tetapi ia cepat-cepat menyembunyikannya. Ia hanya mengangguk dingin tanpa mengucapkan terima kasih. Meskipun sikap Ibu Fatma tidak berubah drastis, keikhlasan Aisyah telah meninggalkan bekas. Aisyah pergi ke dapur, bersandar di meja, dan akhirnya membiarkan air mata yang ia tahan sejak pagi mengalir deras. Ia tidak menangisi caci maki, tetapi ia menangisi sikap Rizky yang tidak membelanya. Ujian dari luar bisa ia hadapi dengan kesabaran, tetapi ujian dari orang terdekatnya terasa begitu menyakitkan. Ia hanya berharap suatu hari nanti, ketulusan dan kesabarannya akan membuka mata Rizky. Kehidupan Rizky di luar rumah semakin intens. Ia menghabiskan sebagian besar waktu di kafe-kafe mewah dengan laptopnya, mencoba mempertahankan penampilan bahwa ia masih sibuk dengan urusan penting. Pada salah satu kunjungan wawancara kerja yang berujung penolakan, ia secara tak terduga bertemu dengan Dina. Dina adalah mantan rekan kerja Rizky dari perusahaan lama, seorang wanita karir yang sangat sukses, ambisius, dan selalu mengagumi Rizky. Dina kini menjabat sebagai direktur di sebuah perusahaan investasi properti besar. "Rizky? Ya ampun, aku tidak menyangka bisa bertemu di sini. Kudengar perusahaanmu bangkrut." "Kasihan sekali," sapa Dina dengan nada yang dibuat-buat simpatik, tetapi matanya memancarkan ketertarikan. Rizky merasa malu setengah mati. Dihadapkan pada Dina yang berkelas dan sukses, kontras dengan dirinya yang kini hampir bangkrut, Rizky merasa harga dirinya semakin terpuruk. "Aku sedang mempersiapkan proyek baru, Din." "Hanya sedang rehat sebentar," bohong Rizky. Dina tersenyum misterius. "Aku tahu kamu punya potensi besar. Sayang sekali kalau bakatmu terbuang hanya karena kamu terlalu sibuk mengkhawatirkan hal-hal kecil. Aku punya peluang emas di perusahaanku. Aku butuh orang sepertimu, yang cerdas dan berani mengambil risiko." Tawaran itu terasa seperti air di padang pasir bagi Rizky yang kehausan akan pengakuan. Namun, tawaran itu datang dengan syarat tidak tertulis, kedekatan pribadi. Dina mulai mengirimkan pesan-pesan yang melampaui batas profesional, membahas kesulitan Rizky dengan nada penuh perhatian yang sangat kontras dengan tuntutan diam Aisyah. Suatu sore, saat Rizky mandi, ponselnya bergetar di meja. Aisyah yang sedang membersihkan meja melihat notifikasi dari Dina. "Jangan khawatirkan istrimu, Riz. Fokus saja pada kariermu. Kita adalah pasangan yang sempurna untuk bisnis ini, dan mungkin untuk hal lain juga." Jantung Aisyah seolah berhenti berdetak. Matanya membaca ulang kalimat itu, dan rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih perih daripada caci maki mertuanya, atau kelelahan karena berjualan kue. Pengkhianatan emosional ini adalah ujian terberat kesabaran seorang istri. Aisyah segera meletakkan ponsel itu, menjauh seolah benda itu membakar kulitnya. Rizky keluar dari kamar mandi, melihat Aisyah memunggunginya. "Kenapa ya?" tanya Rizky, matanya penuh kecurigaan. Aisyah membalikkan badan,
menyembunyikan badai di dadanya. Tidak ada, Mas. Tadi ada pesan masuk di ponsel Mas. Sepertinya dari temanmu. Mau kubuatkan kopi? Rizky mengambil ponselnya dengan cepat. Wajahnya tegang saat membaca pesan Dina, lalu buru-buru menghapusnya. Hanya urusan pekerjaan ya? Jangan khawatir, katanya dengan nada defensif yang membuat Aisyah semakin yakin. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Ia tidak menangis, air matanya terasa kering. Ia merasakan pergolakan hebat antara amarah yang menuntut konfrontasi dan keikhlasan yang memintanya bersabar. Ia tahu Rizky sedang lemah. Ia sedang tertekan, dan Dina memanfaatkan kelemahan itu. Aisyah memutuskan untuk tidak langsung menuduh. Ia memilih strategi yang lebih menyakitkan. Ia meningkatkan kasih sayangnya. Ia memasak makanan favorit Rizky, memijat bahunya saat ia terlihat lelah, dan memperpanjang doanya setelah salat malam. Ia memperkuat benteng pernikahan mereka dengan kesabaran, berharap Rizky akan melihat perbandingan antara ketulusan istrinya dan godaan duniawi yang ditawarkan Dina. Suatu hari, Rizky pamit pergi keluar kota untuk urusan bisnis mendadak yang diatur Dina. Aku hanya pergi 2 hari ya. Demi masa depan kita, kata Rizky menghindari kontak mata. Hati-hati Mas. Aku akan selalu mendoakanmu, jawab Aisyah, mencium tangan suaminya dengan lembut. Ciuman itu terasa seperti perpisahan yang menyakitkan. Setelah Rizky pergi, Aisyah tidak duduk diam meratapi nasib. Ia mengambil wudu, menggelar sajadah. Di keheningan rumah itu, ia mencurahkan seluruh rasa sakitnya kepada Tuhan. Ia tidak meminta Rizky dihukum, tetapi ia memohon agar hati suaminya dibersihkan, dan agar kesabarannya diberi batas kekuatan yang lebih tebal. Aisyah tahu, jika ia meledak dengan amarah, ia hanya akan mendorong Rizky lebih jauh ke dalam pelukan Dina. Maka, ia memilih jalan yang lebih berat, jalan kesabaran total, dengan harapan cinta mereka akan selamat dari badai godaan ini. 2 hari perjalanan bisnis Rizky terasa seperti 2 tahun bagi Aisyah. Saat Rizky kembali, ia membawa aura yang berbeda, campuran antara kelegaan karena membawa pulang uang muka yang lumayan dari proyek yang ditawarkan Dina, dan kegelisahan karena harus menutupi kebohongannya. Bagaimana Mas? Lancar? Tanya Aisyah, menyambutnya di pintu dengan senyum yang ia paksakan. Alhamdulillah ya. Lancar. Ini, aku bawakan kamu oleh-oleh, kata Rizky, menyodorkan sebuah syal mahal. Aisyah menerima syal itu, tetapi hatinya terasa beku. Ia tahu, syal itu bukan dibeli dari uang yang halal dan jujur. Sejak proyek baru itu berjalan, frekuensi Rizky berbohong semakin meningkat. Ia sering menghilang hingga larut malam, mengklaim harus menghadiri pertemuan klien atau mengurus perizinan. Namun, Aisyah mulai memperhatikan detail-detail kecil yang tidak sesuai. Bau parfum wanita yang samar di kemeja Rizky, cerita Rizky yang sering berubah-ubah mengenai lokasi pertemuannya, dan yang paling menyakitkan, hilangnya cincin kawin Rizky dari jarinya beberapa kali. Aisyah memilih untuk tidak berkomentar, membiarkan kebohongan itu tetap menggantung di udara. Ia melakukan tugasnya sebagai istri dengan sempurna, berharap sikapnya akan menyentuh hati nurani Rizky. Suatu sore, saat Aisyah membereskan koper yang dibawa Rizky dari perjalanan terakhirnya, ia menemukan selembar struk pembelian. Struk itu bukan dari toko bahan bangunan atau kantor perizinan, melainkan dari sebuah butik mahal, lengkap dengan tanggal dan waktu pembelian. Di dalam bungkusan kecil di saku koper, Aisyah menemukan satu pasang anting-anting perak yang cantik. Syal yang diberikan padanya, perhiasan yang dibeli untuk wanita lain. Napas Aisyah tercekat. Tangannya gemetar saat memegang struk itu. Rasa sakit yang ia tahan selama ini seolah pecah menjadi pecahan kaca yang tajam menusuk dadanya. Ia segera mengembalikan semua barang itu ke tempat semula,
memastikan Rizky tidak curiga bahwa ia telah mengetahui kebenangan pahit tersebut. Malam itu, Aisyah menunggu Rizky pulang. Pukul 11 malam, Rizky masuk dengan wajah lelah, tetapi ada ekspresi lega karena berhasil melewati malam itu tanpa kecurigaan Aisyah. "Aku lelah sekali ya. Aku akan langsung tidur," kata Rizky. Aisyah menyiapkan air hangat untuk suaminya. Saat Rizky duduk di tepi tempat tidur, Aisyah menghampirinya, tidak dengan amarah, tetapi dengan air mata yang ia tahan mati-matian. "Mas," panggil Aisyah, suaranya pelan dan serak. Rizky menoleh, kaget melihat ekspresi Aisyah. "Kenapa ya?" Aisyah tidak menjawab. Ia hanya mengambil tangan Rizky, memegangnya erat, dan mencium punggung tangan itu lama sekali. Ciuman itu adalah wujud dari permintaan maaf, keikhlasan, sekaligus rasa sakit yang tak terungkapkan. Ia mencium tangan yang kini mungkin telah disentuh oleh wanita lain. "Aku hanya ingin bilang, Mas, apapun yang terjadi di luar sana, aku akan selalu ada di sini, menunggumu kembali. Aku mencintaimu karena Allah, dan aku akan mempertahankan pernikahan ini sampai kapanpun," bisik Aisyah, air matanya akhirnya menetes membasahi tangan Rizky. Rizky terdiam. Ia melihat kesedihan yang mendalam di mata Aisyah, kesedihan yang jauh lebih tajam daripada teriakan kemarahan. Ia tahu Aisyah pasti sudah mencium bau kebohongan yang ia tabur. Penyesalan menjalar di hatinya, tetapi rasa malu dan harga dirinya yang terluka membuatnya tidak mampu mengaku atau meminta maaf. "Kenapa kamu bicara begitu ya? Aku tidak kemana-mana. Aku hanya berusaha untuk kita," jawab Rizky dengan suara kaku, segera menarik tangannya. Ia merasa terpojok oleh kesabaran Aisyah. Melihat Rizky yang masih memilih bersembunyi di balik kebohongan, Aisyah mengangguk pelan. Ia tidak menuntut pengakuan, ia tidak menghancurkan sisa-sisa harga diri suaminya. Ia hanya membiarkan konfrontasi sunyi itu berakhir, dan pergi ke kamar mandi, mengunci dirinya, dan menangis sepuas-puasnya. Di dalam kamar mandi, Aisyah berbisik lirih, "Aku tidak tahu sampai kapan aku harus sekuat ini, ya Tuhan. Tapi aku mohon, jangan biarkan aku menjadi penyebab kehancuran suamiku." Aisyah tahu, kesabarannya kini berada di ujung tanduk. Bukan karena ia takut kehilangan Rizky, tetapi karena ia takut kehilangan imannya dalam menghadapi ujian yang datang bertubi-tubi. Ketidakjujuran Rizky akhirnya memuncak pada sebuah keputusan yang membawa petaka. Tertekan oleh tuntutan Dina untuk membuktikan keseriusannya dalam bisnis, dan mungkin juga untuk menunjukkan bahwa ia mampu menjadi pria sukses tanpa bantuan istrinya, Rizky memutuskan untuk mengambil risiko besar. Proyek yang ditawarkan Dina adalah investasi fiktif yang menjanjikan keuntungan ratusan % dalam waktu singkat. Rizky, yang sudah dibutakan oleh ambisi dan kebohongan, tidak lagi berpikir jernih. Ia merasa inilah jalan pintas untuk mengembalikan kejayaan dan harga dirinya. "Aku akan menjual motor dan meminjam uang dari teman-teman yang bisa kupercaya. Ini adalah investasi sekali seumur hidup, ya," ujar Rizky kepada Aisyah suatu pagi, matanya berbinar penuh gairah palsu. Aisyah merasakan firasat buruk yang sangat kuat. Ia tahu, proyek ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, apalagi didalangi oleh Dina yang memiliki motif tersembunyi. "Mas, jangan. Kalau itu terlalu besar keuntungannya, biasanya risikonya juga besar. Kita mulai saja dari kecil, Mas. Kita masih punya sedikit tabungan dari hasil usahaku." Aisyah mencoba mencegahnya, hampir saja membocorkan rahasia pekerjaannya. Rizky memotongnya dengan sinis. "Usahamu? Menjual kue-kue itu? Berapa yang bisa kita dapatkan, ya? Hanya cukup untuk membeli beras. Aku sedang bicara tentang jutaan, tentang masa depan yang layak untukku. Jangan jadi penghalang rezeki, ya." Hati Aisyah hancur, tetapi ia tetap berusaha tenang. "Mas, aku punya uang simpanan sedikit.
Kita bisa gunakan itu, tapi tolong, jangan jual motor kita. Itu satu-satunya alat transportasi kita, pinta Aisyah, merujuk pada uang yang ia kumpulkan dari hasil berjualan kue yang ia sembunyikan. Rizky, yang sudah terburu-buru dan tidak sabar, dengan cepat menguras tabungan Aisyah dan menjual motor mereka. Total uang yang ia kumpulkan, termasuk hasil pinjaman dari beberapa kerabat, segera diinvestasikan seluruhnya ke dalam skema yang ditawarkan Dina. Semua terjadi dalam hitungan hari. Seminggu kemudian, kabar buruk itu datang. Proyek itu hanyalah penipuan terstruktur. Dina menghilang, membawa lari semua uang investor, termasuk seluruh modal yang telah dikumpulkan Rizky. Mereka kehilangan segalanya, motor, tabungan, dan kini terjerat utang yang jumlahnya jauh melampaui kemampuan mereka. Ketika Rizky menerima panggilan telepon yang mengonfirmasi bahwa ia telah ditipu, ia seperti kehilangan akal sehat. Ia pulang ke rumah dalam keadaan kacau balau, mata merah, dan napas terengah-engah. Habis. Semuanya habis ya. Teriak Rizky melemparkan tas kerjanya ke lantai. Aisyah yang sedang salat segera menyelesaikan doanya dan menghampiri suaminya. Mas, tenang dulu. Ada apa? Coba jelaskan pelan-pelan, katanya, mencoba meraih tangan Rizky. Rizky menepis tangan Aisyah dengan keras. Kemarahan dan rasa bersalah yang ia rasakan selama ini meledak, dialamatkan kepada satu-satunya orang di hadapannya. Ini semua salahmu. Kenapa kamu tidak pernah bisa memberiku dukungan yang layak? Kenapa kamu selalu pasrah dengan kehidupan yang biasa-biasa saja? Kalau saja aku punya istri yang lebih ambisius, yang tidak selalu menuntut kesabaran dan keikhlasan yang menjemukan itu, aku tidak akan terjerumus sejauh ini. Teriak Rizky, kata-katanya menusuk Aisyah seperti pisau. Aisyah berdiri tegak, membiarkan suaminya melampiaskan amarahnya, meskipun setiap kata terasa seperti siksaan. Namun, ketika Rizky mulai menyalahkan kesabaran Aisyah sebagai penyebab kehancurannya, benteng Aisyah runtuh. Mas, aku tidak pernah menuntut apa-apa selain kejujuranmu. Aku diam, bukan berarti aku tidak tahu. Aku menahan diri, bukan berarti aku bodoh. Aku melakukan ini semua demi menjaga kehormatanmu, demi mempertahankan pernikahan kita. Aisyah membalas. Air mata yang ia tahan sejak bab 4 kini tumpah tak terbendung. Ini adalah kali pertama Aisyah membentak balik suaminya. Rizky terdiam sesaat, terkejut dengan ledakan emosi istrinya. Tetapi ego yang terluka lebih kuat. Cukup. Jangan menceramahi aku. Aku benci kesabaranmu yang munafik itu. Teriak Rizky, lalu berbalik dan membanting pintu kamar dengan keras, meninggalkan Aisyah berdiri sendirian di ruang tamu yang kini terasa hampa. Aisyah terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Ini adalah pukulan terberat. Ujian finansial, ujian mertua, bahkan ujian pengkhianatan emosional bisa ia tanggung. Tetapi dibentak dan disalahkan atas kesabarannya sendiri oleh pria yang ia cintai adalah titik balik kehancuran. Ia tidak lagi tahu, apakah kesabaran yang ia pertahankan selama ini adalah sebuah kebajikan, atau justru bumerang yang menghancurkannya. Setelah ledakan emosi Rizky, rumah itu diselimuti keheningan yang mencekam. Rizky mengurung diri di kamar, tenggelam dalam penyesalan dan rasa malu yang mendalam, tidak sanggup menatap wajah Aisyah. Sementara itu, Aisyah harus bangkit. Tangisan telah berhenti, digantikan oleh tekad yang dingin. Utang mendesak harus segera dibayar, atau mereka akan menghadapi masalah hukum. Aisyah mulai menghubungi semua pesanan kue yang tertunda, memohon waktu, dan berusaha mencari pembeli baru. Ia bekerja tanpa henti selama 2 hari, hampir tidak tidur. Saat ia sedang mengantarkan kue ke pasar, ia secara tak terduga bertemu dengan Fahmi, seorang teman lama dari masa kuliah yang kini sukses memiliki usaha catering kecil. Aisyah? Ya Allah, lama sekali tidak bertemu.
Kamu tampak kurus sekali, sapa Fahmi, raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Aisyah tersenyum lemah. Ia mencoba menyembunyikan masalahnya, tetapi Fahmi adalah teman yang peka. Setelah didesak, Aisyah akhirnya menceritakan secara singkat kesulitan yang mereka hadapi. Ia hanya fokus pada masalah finansial, tidak menyinggung pengkhianatan emosional Rizky atau Dina. Fahmi terdiam, tersentuh oleh kekuatan Aisyah. Aisyah, aku tidak bisa memberikan pinjaman sebesar itu, tapi aku bisa menawarkan pekerjaan. Aku sedang butuh asisten yang bisa mengurus administrasi dan keuangan cateringku. Gajinya lumayan dan kamu bisa bekerja dari rumah untuk sebagian waktu. Tawaran itu adalah jawaban atas doanya. Aisyah menerima tawaran itu dengan mata berkaca-kaca. Setidaknya, kini mereka punya sumber penghasilan tetap yang terhormat. Namun, uang muka dari Fahmi tidak cukup untuk membayar utang paling mendesak yang datang dari seorang rentenir kenalan Rizky. Aisyah membutuhkan uang tambahan segera. Ia pergi ke kotak perhiasan kecilnya. Di sana, tersimpan rapi sepasang anting emas yang diukir indah, hadiah dari mendiang ibunya sebelum meninggal. Itu adalah satu-satunya harta benda berharga peninggalan keluarga yang ia miliki, kenangan berharga yang tak ternilai. Aisyah memegang anting-anting itu, air mata jatuh membasahi emas tersebut. Ini bukan hanya perhiasan, tetapi juga perwakilan dari cinta ibunya. Menjualnya terasa seperti pengkhianatan terhadap kenangan itu. Ia menarik napas dalam-dalam. Ibu, maafkan aku. Aku harus menyelamatkan rumah tangga ini. Kesabaran dan keikhlasan ibu yang menguatkanku. Semoga ibu ridha, bisik Aisyah. Ia menjual anting-anting itu, dan uang hasil penjualannya langsung ia gunakan untuk melunasi utang rentenir tersebut. Ia melakukan ini tanpa sepengetahuan Rizky, tahu bahwa jika Rizky tahu, suaminya akan merasa semakin gagal dan terpuruk. Ketika Rizky akhirnya keluar dari kamar, ia melihat meja makan sudah dipenuhi makanan sederhana. Wajah Aisyah terlihat lelah, tetapi matanya memancarkan ketenangan yang aneh. Mas, aku sudah melunasi utang yang dari Pak Haris. Aku juga sudah mendapat pekerjaan paruh waktu untuk membantu keuangan, kata Aisyah dengan nada datar, menyampaikan fakta, bukan keluhan. Rizky menatapnya tak percaya. Bagaimana? Dari mana uangnya? Aku mendapat bantuan dari teman lama, Mas. Dan sebagian dari tabunganku, jawab Aisyah singkat. Rizky terdiam. Ia melihat pengorbanan besar yang dilakukan istrinya di tengah kekacauan yang ia ciptakan sendiri. Ia teringat kata-kata kasarnya, tuduhannya bahwa kesabaran Aisyah menjemukan. Rizky mendekati Aisyah. Ia melihat kelelahan di mata Aisyah dan betapa tenangnya istrinya menghadapi badai yang ia bawa. Penyesalan yang sesungguhnya mulai merayapi hati Rizky. Ia menyadari di saat ia jatuh ke titik terendah, istrinya yang ia salahkan dan hampir ia hianati, justru menjadi satu-satunya jaring pengaman mereka. Malam itu, Rizky tidak bisa tidur. Ia tidak memikirkan uang yang hilang, tetapi ia memikirkan betapa mulianya hati Aisyah. Ia menyadari Aisyah bukan hanya bersabar, tetapi Aisyah adalah kekuatan sejati dalam pernikahan ini. Ia harus menemukan cara untuk meminta maaf dan menebus semua kesalahannya. Meskipun Rizky telah keluar dari masa mengurung diri, ia masih belum bisa berhadapan langsung dengan Aisyah. Rasa bersalah membuatnya kaku. Ia mencoba membantu membersihkan rumah, tetapi canggung dan kaku. Suatu sore, saat Aisyah sedang mencuci pakaian, Rizky menemukan dompet kecil Aisyah yang terjatuh di bawah kasur. Dompet itu berisi sisa uang tunai yang sangat sedikit, dan di dalamnya terselip sebuah kwitansi. Rizky mengambilnya. Kwitansi itu adalah bukti penjualan emas dari sebuah toko perhiasan kecil di sudut pasar. Tanggalnya persis sehari sebelum utang Pak Haris dilunasi.
Nama pemilik emas yang tertulis di kwitansi itu adalah Aisyah. Keterangan barangnya, 1 pasang anting emas peninggalan ibu. Dunia Rizky seolah runtuh untuk kedua kalinya. Ia tahu betapa berharganya anting-anting itu bagi Aisyah. Itu bukan hanya uang, itu adalah memori terakhir ibunya, peninggalan yang Aisyah jaga lebih dari nyawanya sendiri. Aisyah telah menjual harga diri sentimentalnya demi menyelamatkan kebangkrutan yang disebabkan oleh ambisi bodohnya sendiri. Rizky menggenggam kwitansi itu, lututnya lemas. Ia akhirnya mengerti kedalaman pengorbanan Aisyah. Ia juga menyadari dari mana uang Aisyah untuk membayar utang dan mendapatkan pekerjaan paruh waktu, itu adalah hasil keringatnya yang ia remehkan selama ini. Saat Aisyah masuk ke kamar, ia melihat Rizky duduk di tepi tempat tidur dengan wajah pucat, memegang kwitansi itu. Rahasia Aisyah telah terbongkar. "Mas," panggil Aisyah lembut. Rizky mendongak, matanya merah. Ia tidak marah, tetapi sedih yang tak terkira. "Kenapa ya? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak bilang?" Suaranya bergetar. Aisyah mengambil tempat di sebelahnya. Kali ini, ia tidak akan menahan diri, tetapi ia juga tidak akan berteriak. Ia berbicara dari lubuk hati yang paling dalam. "Aku tidak bilang, karena aku tidak ingin melukai harga dirimu lebih jauh, Mas. Aku tahu kamu sedang terpuruk. Aku tahu kamu malu. Aku melakukan ini karena aku mencintaimu, dan aku ingin menyelamatkan masa depan kita, apapun harganya." Aisyah kemudian menatap Rizky lurus di mata, air matanya mulai menggenang. "Tapi aku ingin kamu tahu, Mas. Aku tahu tentang Dina. Aku tahu kamu sering berbohong. Aku tahu kamu hampir mengkhianatiku. Itu lebih menyakitkan daripada menjual anting-anting ini," ucap Aisyah dengan suara lirih, penuh rasa sakit yang tertahan. Rizky terhenyak. Pengakuan Aisyah itu menghantamnya telak. Ia tahu Aisyah selama ini diam, tetapi ia tidak menyangka Aisyah mengetahui keseluruhan kebobrokannya. "Aku minta maaf ya. Aku sangat minta maaf. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku malu, aku merasa gagal. Aku melampiaskan semua kelemahan dan frustrasiku padamu. Aku hampir kehilanganmu karena kebodohanku." Rizky akhirnya mengakui semua kesalahannya. Ia menundukkan kepala, air matanya jatuh. "Aku memang pantas mendapatkan hukuman atas semua kebohongan dan kata-kata kasarku." Aisyah memegang wajah suaminya, mengangkatnya agar mereka saling berhadapan. "Aku tidak pernah menghukummu, Mas. Aku hanya ingin kamu kembali, Rizkyku yang dulu. Kita bisa kehilangan harta, tapi jangan pernah kehilangan iman dan cinta kita. Aku bersabar bukan karena aku ingin dipuji, Mas. Aku bersabar karena aku yakin, pernikahan ini adalah takdir terbaik yang Allah berikan padaku. Aku ingin mempertahankan kamu dan pernikahan kita, Mas." Di hadapan pengakuan tulus dan kesabaran tak terbatas Aisyah, Rizky akhirnya mencapai titik pertobatan sejati. Ia melihat betapa buruknya dirinya, dan betapa mulianya hati istrinya. Ia dihadapkan pada dua pilihan, terus lari dari masalah, atau memeluk Aisyah dan membangun kembali semua yang telah ia hancurkan. "Aku janji ya. Aku akan berubah. Aku akan memperbaiki semuanya. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Ajari aku cara bersabar yang benar, seperti yang kamu lakukan," kata Rizky, memeluk Aisyah erat-erat, tangisan penyesalannya membasahi bahu istrinya. Pelukan itu adalah titik balik. Setelah pengakuan yang mengharukan dan pertobatan Rizky, suasana di rumah mereka berubah drastis. Keheningan yang tadinya mencekam kini dipenuhi oleh keintiman yang baru dan penuh penyesalan tulus. Rizky menghabiskan waktu berjam-jam untuk meminta maaf, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata.
Ia berhenti mencari pekerjaan besar yang fana dan mulai fokus pada apa yang bisa ia lakukan saat ini. Yah, aku benar-benar minta maaf soal anting-anting itu. Aku akan ganti, aku janji, kata Rizky suatu pagi, saat mereka sarapan dengan lauk seadanya. Aisyah tersenyum tulus. Tidak perlu terburu-buru, Mas. Kehadiranmu yang tulus dan kejujuranmu saat ini jauh lebih berharga daripada emas manapun. Rizky tahu, ia harus membersihkan nama baiknya dan mengembalikan kepercayaan Aisyah. Ia berhenti berhubungan dengan teman-teman yang mengajaknya berfoya-foya dan mulai fokus membantu Aisyah dalam bisnis catering kecil yang baru. Aisyah yang memiliki keahlian memasak yang hebat dan Rizky yang dulunya manajer, menggunakan keahlian administrasinya untuk menyusun anggaran, mengelola pembelian bahan baku, dan mengatur pengiriman. Mereka bekerja bahu-membahu. Hubungan kerja ini secara ajaib menumbuhkan kembali rasa hormat dan cinta yang sempat hilang. Rizky melihat betapa cekatannya Aisyah dalam berbisnis, dan Aisyah melihat keseriusan Rizky yang mau memulai dari bawah. Mas, kalau kita gabungkan resep kueku dengan keahlianmu membuat database pesanan, kita bisa menerima pesanan yang lebih banyak, usul Aisyah suatu malam, penuh semangat. Tentu ya. Aku akan membuatkan sistem yang efisien. Kita bisa menamai usaha ini Rizky Aisyah Catering. Jawab Rizky, senyumnya kembali merekah setelah sekian lama. Kerja keras mereka mulai membuahkan hasil. Pesanan kue dan makanan catering mulai ramai. Mereka memang belum kaya, tetapi mereka mampu mencicil utang lama dan memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus khawatir lagi. Perubahan pada Rizky juga menarik perhatian Ibu Fatma. Ibu mertua Aisyah itu kembali berkunjung, kali ini tidak dengan sikap mengkritik, melainkan dengan rasa ingin tahu. Saat Ibu Fatma melihat Rizky dengan bangga mengemas pesanan kue dan Aisyah dengan sabar mengajarinya cara menghitung stok, ia terdiam. Ia melihat aura damai di rumah itu, meskipun mereka bekerja keras dan berkeringat. Rizky, kenapa kamu mengerjakan pekerjaan seperti ini? Kamu kan manajer. Tanya Ibu Fatma, masih tersisa nada kecewa. Rizky menatap ibunya dengan tatapan penuh kedewasaan yang baru. Bu, ini adalah pekerjaan halal. Dan ini adalah bisnis kami, yang sedang kami bangun bersama. Ibu harusnya bangga pada Aisyah. Dia yang menyelamatkan kita dari keterpurukan. Ibu Fatma menoleh ke Aisyah. Mata yang dulu penuh kritik kini sedikit melunak. Ia melihat Aisyah bukan lagi sebagai menantu pembawa sial, melainkan sebagai tonggak yang kokoh. Maafkan Ibu Aisyah, kata Ibu Fatma dengan suara yang hampir tak terdengar. Ibu terlalu sombong dan tidak melihat ketulusanmu. Terima kasih karena kamu sudah sabar menemani anak ibu. Aisyah tersenyum tulus. Ujian kesabaran terberatnya yang datang dari mertua, akhirnya berakhir dengan sebuah pengakuan. Tidak apa-apa, Bu. Saya mengerti. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Dukungan dari Ibu Fatma semakin menguatkan Rizky dan Aisyah. Mereka tahu ujian itu tidak menghancurkan mereka, melainkan menempa mereka menjadi pasangan yang lebih kuat dan matang. 3 tahun berlalu. Rizky Aisyah Catering telah berkembang dari bisnis kue rumahan menjadi sebuah usaha catering yang terdaftar dengan dapur yang lebih besar dan beberapa karyawan. Mereka memang tidak kembali kaya raya seperti yang pernah Rizky impikan dulu, tetapi mereka mencapai kemapanan finansial yang stabil dan penuh berkah. Rizky kini adalah sosok suami yang benar-benar berbeda. Ia menjadi manajer operasional yang ulung dalam bisnis mereka, tetapi yang terpenting, ia menjadi suami yang jujur, suportif, dan sangat menghargai Aisyah. Setiap kali ada kesulitan, ia akan segera mendiskusikannya dengan Aisyah, bukan lari atau berbohong. Suatu malam, setelah semua karyawan pulang dan mereka membereskan dapur, Rizky duduk di samping Aisyah. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Ini bukan emas, ya,
Tapi ini adalah lambang janji baru, kata Rizky. Di dalamnya ada sebuah liontin perak dengan ukiran nama mereka. Aku tahu liontin ini tidak sebanding dengan anting-anting ibumu, tapi aku janji, aku akan bekerja keras sampai kita bisa membeli emas baru untukmu. Lebih dari itu, aku berjanji kesabaranku tidak akan pernah lagi hilang. Aisyah menerima liontin itu, air matanya menetes bahagia. Ia tidak peduli dengan nilai materialnya. Mas, aku sudah bilang, kamu yang sekarang, kejujuranmu, dan cinta yang kita rasakan ini jauh lebih berharga daripada semua emas di dunia, bisik Aisyah, menggenggam tangan suaminya. Kesabaran Aisyah telah membuahkan hasil yang sesungguhnya. Ia tidak hanya mendapatkan kembali suaminya, tetapi ia mendapatkan versi terbaik dari suaminya, pria yang memahami makna tanggung jawab, pengorbanan, dan ketulusan. Hubungan mereka kini didasari oleh rasa syukur yang mendalam. Mereka sering berbagi cerita tentang masa-masa sulit itu, bukan untuk menyesali, tetapi untuk mengenang pelajaran. Rizky, dulu aku merasa kesabaranmu itu menjemukan, karena aku takut menghadapi kegagalanku. Sekarang aku tahu, kesabaranmu adalah cinta yang paling murni, yang menahanku agar tidak jatuh ke jurang terdalam. Aisyah, aku hanya percaya, Mas. Setiap ujian akan berakhir, dan setiap air mata akan digantikan oleh senyuman, asalkan kita yakin pada pertolongan Allah. Kesabaranku hanyalah bentuk keyakinanku padamu, Mas. Mereka sadar, pernikahan mereka bukanlah kisah dongeng tanpa cacat, melainkan kisah nyata yang ditempa oleh ujian berat. Ujian itu telah mengajarkan mereka bahwa kekayaan sejati bukanlah materi atau jabatan, melainkan harmoni dan ketulusan hati dalam rumah tangga. Aisyah menutup hari itu dengan senyuman ikhlas. Ia melihat suaminya yang sedang mengunci pintu dapur, tertawa kecil. Ia tidak menyesali satupun air mata yang tumpah atau pengorbanan yang ia lakukan. Karena di balik setiap kepahitan, ada janji manis yang menanti. Kesabaran adalah jalan yang panjang dan melelahkan, tetapi buahnya adalah kedamaian abadi dan cinta sejati yang teruji. Kisah Aisyah adalah bukti nyata bahwa kesabaran seorang istri, jika dilandasi keikhlasan, adalah kekuatan tak terhingga yang mampu menyelamatkan bukan hanya sebuah pernikahan, tetapi juga jiwa suaminya.